Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten The Elite Review. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin udah lihat kita ngobrol sama Mas Glenn untuk membahas kendaraan-kendaraan dia yang kemarin, salah satunya adalah si Honda RVF ini. Jadi karena kemarin kita udah proses restorasi, terus belum dibahas secara detail apa aja yang diganti. Nah sekarang gua mau ngebahas detail tentang si RVF 400 alias NC35 ini gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari The Elite Indonesia, yaitu The Elite Brand, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya The Elite Indonesia. Seperti baju yang gue pakai ini. Teman-teman mungkin ada yang punya ya, karena ini udah artikel yang lama gitu, tapi masih sip kalau dipakai ini. Jadi buat teman-teman semua yang belum punya ataupun nggak mau ketinggalan desain-desain terbaru dari Elite Brand, bisa langsung cek aja ke Tokopedia sama Shopee Indonesia. Mudah-mudahan masih ada size kalian. Tanpa berlama-lama nih teman-teman nih, gue mau cerita dulu si motor ini tuh sebenarnya Mas Glenn ngirim ke gue tanpa melihat motornya. Jadi Mas Glenn koordinasi sama gue untuk mengirim motor ini ke gue tanpa beliau lihat, cuman foto-foto aja gitu. Nah datangnya motor ini menurut gue sudah untuk motor tahun 97, motornya dalam keadaan yang oke lah gitu. Oke ya, karena motornya second ya, kendaraan second kalian tahu lah pasti akan ada yang diberesin sedikit-sedikit gitu. Sedikit-sedikit aja gitu. Dan tiba-tiba Mas Glenn ngobrol sama gue untuk total aja nih di motor ini. Jadi kemarin setelah kita bongkar semua bodinya itu Taiga teman-teman. Jadi dari bodi depan, bodi samping, bodi belakang, cover samping ini yang karbon, semuanya full dari Taiga Performance gitu. Sampai dengan tutup atau cover atau kondom tangki dari RVF ini. Saat dicek ternyata ada beberapa perbedaan lah, seperti yang depannya. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa kok nge-gap gini mas untuk si tangkinya, memang itu karena dia memakai kondom dari Taiga Performance teman-teman. Jadi kemarin teman-teman dari Square Project yang menggarap bodi motor ini mau copot si kondomnya atau covernya ini. Ternyata si plastik depan ini jadinya tidak simetris. Ada gap tingginya antara si cover tangki dengan si cover plastik untuk megang si air scoop depan ini gitu. Jadi ya udahlah akhirnya kita pasang si kondom tangkinya. Tapi kalau kalian lihat, kalian intip di dalam ini warnanya pun sudah senada. Jadi memang dibikin warnanya seperti ini si tangkinya, tapi tidak ada stiker Honda doang. Jadi kalau kalian intip warnanya merah, bukan warna pelat gitu. Jadi pengerjaan pertama ini karena bodinya baru, nah, terus kayaknya gue nggak ngerti nih, kayaknya mungkin orang sebelumnya ini memesan bodi ini dalam keadaan painted ya teman-teman ya. Jadi udah dicat, jadi kita kerok semua, Mas Junis dan tim dari Square Project bagian ngerok semua nih, dikerokin semua, udah. Dan FYI, bodi Taiga ini terbilang lebih tipis dibanding bodi standarnya teman-teman. Tapi untuk masalah dudukan-dudukan segala macam semuanya bagus karena memang bodinya baru. Jadi mungkin karena untuk efisiensi bahan dan untuk performance minded juga kali ya. Jadi bodinya lebih enteng karena bodinya lebih tipis gitu. Tapi tingkat kepresisiannya oke banget untuk Taiga Performance ini. Sampai dengan windshield juga pakai Taiga Performance gitu. Jadi kemarin treatmentnya dikerok semua bodinya. Lalu kita mulai fitting stiker dengan Mas Ari dari Race Pro gitu. Kita fitting semua stikernya, semua segala macam kita fitting karena ada contohnya ya teman-teman ya. Baru kita proses pengecatan. Proses pengecatan juga detail sekali sama tim dari Square Project. Dibongkar semua bodinya, dicek semua dry fit sampai berkali-kali karena pesan dari Mas Glenn itu adalah bodinya nggak boleh nge-gap ataupun nut-nutnya harus lurus semua. Jadi kita buktikan semua, di sini ada tulisan RVF, semua segala macam dari dua atas bawah ini, dua sisi ini, semuanya nempel dengan sempurna. Jadi memang kita dry fit ini untuk motor ini berkali-kali lah. Saat dry fit pertama, set stiker, dry fit lagi sampai ketemu dengan settingan yang sempurna untuk motor ini. Gitu. Jadi untuk bodi semuanya memang kita tidak ada yang penggantian karena memang sudah datangnya seperti ini. Jadi kita hanya di restorasi aja untuk bagian dari bodinya. Mas Glenn itu sangat concern masalah kokpit teman-teman. Jadi kokpitnya semua ini untuk stang, segitiga itu kita powder coat. Hand grip kita ganti pakai HRC NX7,
master juga kita pakai HRC, kopling kita ganti pakai punya NSR-SP. Kenapa? Karena sebelumnya ada buat dudukan buat spion. Yang dimana spionnya kan di sini teman-teman ya, nggak ada di sini. Jadi gua ganti pakai kopling yang nggak ada dudukan spionnya. Karena kebanyakan motor-motor di sini kebanyakan ada ada buat dudukan untuk si spionnya gitu. Terus sen juga kemarin sen depannya nggak ada, kita beliin baru sen depannya. Terus juga kalau untuk bawahnya si shocknya kita powder coat, segitiga bawah kita powder coat, terus arem semua segala macam itu kita vapor. Dudukan-dudukan bracket-bracket semua kita powder coat, yang hitam nih, kalau yang ini enggak. Untuk si namanya apa, tanduk rusa ya teman-teman ya. Ini dicat sama tim dari Square gitu. Ini juga untuk si air scoop-nya ini kita refurbish karena ada beberapa yang retak, dibenerin sama tim dari Square sampai seperti baru lagi gitu. Kalau untuk ini udah kita powder coat, udah kita ganti seal-nya semua. Jadi restorasi dari mulai shock breaker juga kita restorasi, seal-nya, olinya semua kita bongkar, shock breaker belakang juga kita restorasi, semuanya seal-nya, pernya, shock-nya, bodinya, semua segala macam kita restorasi supaya motornya ini kembali prima. Kemarin shock breaker ini mati teman-teman, jadi kebanting-banting banget belakangnya. Dan gue lagi cari aftermarket part, semuanya inden ya teman-teman ya. Jadi motor ini lucu banget. Jadi ada, mungkin karena spare partnya susah kali ya dicarinya. Jadi ada kita ngomongnya swap kit shock breaker depan menggunakan CBR 600 atau CBR 1000. Tapi penggantiannya ada di segitiga juga teman-teman. Segitiga, stang gitu kan mesti ganti ya. Dan Mas Glenn ini nggak mau gitu menghilangkan dari nuansa 90-annya. Jadi tetap kita pakai shock breaker depan dan belakang original dari si RVF 400 ini. Kita maksimalkan. Untuk kaki-kaki, untuk disc brake-nya tetap masih pakai gunakan original dari RVF 400. Memang udah bawaannya masih bagus. Kemarin udah gue cek, floatingan masih bagus semua, masih tebel. Terus kaliper depan menggunakan Brembo 4P kanan kiri. Itu juga kita ganti kampasnya, karena kampasnya tadinya si shock breaker-nya ada bocor teman-teman. Shock breaker ada bocor dan mengalir menuju ke si kampas remnya. Jadi dibanding kampas remnya jadinya nggak enak nanti dipakai, jadi gue ganti kampas remnya depan kanan kiri baru menggunakan Brembo juga. Sekarang udah enak banget remnya. Untuk selang rem memang sudah menggunakan Hell Performance teman-teman untuk depan dan belakang, karena memang ini kan depan belakang disc brake dan belum ada ABS juga, jadi udah pakai selang dari Hell Performance untuk depan belakang. Untuk kaliper belakangnya menggunakan standar tapi disc-nya baru. Kita pakai Sunstar original dari RVF 400 baru, karena kemarin disc-nya itu udah mulai tipis dan udah mulai bergelombang, ngeremnya nggak enak. Jadi kita ganti disc-nya pakai baru. Mas rem juga baru pakai HRC, mas rem belakang juga kita ganti baru gitu. Kalau ngomongin masalah spare part susah nggak sih mas? Spare partnya lumayan susah teman-teman. Jadinya kemarin ada beberapa parts yang memang kita ganti pakai untuk melengkapi dari body Taiga Performance ini teman-teman. Seperti tutup tangki kita ganti Taiga Performance, footstep kita ganti pakai Taiga Performance, gear belakang kita ganti Taiga Performance. Untuk rantai juga kita ganti pakai Eka Chain karena kemarin rantainya udah mulai jelek, gue takut putus rantainya, jadi gue ganti baru rantainya. Terus semua bawah-bawah ini semua dudukan mesin, semua segala macam itu kita vapor, jadi semuanya jadi kayak baru teman-teman gitu. Terus kayak sasis, mas sasis kok nggak di refurbish? Memang enggak. Jadi si sasis RVF ini kan seperti aluminium ya teman-teman ya. Jadi gue masih pengen terlihat kalau motor ini tuh masih ada aura standarnya lah. Karena kemarin gue sempat moles MC28, hasilnya terlalu kinclong teman-teman. Jadi ya gue ngeri lah kalau ini, gue pengennya motornya lebih ke original look saja, tapi cakep gitu. Tapi cileng lah gitu. Terus lampu depan juga gue cuci, dibantu sama Mas Junis dari Square Project kemarin dicuci lampunya, karena kemarin lampunya udah mulai berumur ya teman-teman ya. Selain retak rambut, banyak sekali kotoran, terus flek-flek semua segala macam yang menjadikan kayaknya lampu ini tuh adalah bagian depannya dari motornya kan. Kayaknya kalau motornya udah cileng, udah cakep semua, terus lampunya butek tuh kayaknya jelek banget gitu. Jadi lampu kita ganti, kita bersihin, sama lampu belakang juga. Lampu belakang
juga kita bersihin. Untuk mata kucing belakang kita ganti, kita pakai persamaan. Spakbor belakangnya untungnya ada, karena spakbor belakang juga nggak ada yang jual nih teman-teman, gitu loh. Tutup rantai kita nggak ganti, kita refurbish juga karena tutup rantai itu sama kayak MC28. Untuk masalah performance motor ini menurut gua 400 cc ini udah cukup banget untuk harian. Jadi menurut gua paling enak dipakai harian itu adalah, menurut gua pribadi ya teman-teman, 400 cc. Pas gitu loh, nggak begitu. Ya ngomongin masalah panas, ya panas pasti untuk motor cc sebesar 400 cc, motor seperti ini, mesinnya di sini, scoopnya pakai extra fan semua segala macam, pasti akan berasa panas gitu. Tapi panasnya masih manusiawi teman-teman. Jadi untuk selain dari tadi footstep, gear, segala macam, body, semua dari Taiga Performance, tutup tangki, dan juga dari Taiga Performance juga untuk performance, knalpot kita juga menggunakan Taiga Performance teman-teman. Jadi Taiga Performance ini full sistem dari depan sampai belakang dengan menggunakan 2 silencer dari Taiga Performance. Yang menarik dari RVF ini adalah RVF ini knalpotnya adanya di kiri teman-teman ya kan. Kalau kalian lihat, karena dia nggak ada knalpot ya, di kiri knalpotnya. Dan ini unik banget untuk Taiga Performance ini menggunakan 2 silencer seperti RC30 atau RVF 750 cc. Karena standarnya kayak 2 tuh knalpotnya gitu. Terus untuk selain dari tadi body udah kita restore, prosesnya mungkin kalian bisa lihat di video sebelumnya gitu. Radiator udah diganti memang dari orang sebelumnya, udah menggunakan aluminium dan sudah menggunakan selang dari Samco gitu. Terus untuk kayak kemarin tuh gue pengennya sebenarnya bannya tuh masih Jepang juga gitu. Tapi karena satu dan lain hal, gue melihat bentuk dari ban ini enak banget, akhirnya gue ganti pakai Super Corsa V4 teman-teman. Untuk di depan kita pakai 120 ya ini, 120/70, belakang pakai 160/60 Super Corsa V4 gitu. Ini ban menurut gue paling sip dari bentuknya, buletnya, tapaknya, looks-nya, semuanya sip. Performance-nya apalagi gitu. Jadi Mas Glenn ngomong sama gue, motornya harus bisa dibawa enak tanpa harus mengurangi estetikanya gitu. Jadi udah gue kasih ban yang memang menurut gue top notch deh gitu. Gue pakein si Diablo Super Corsa V4 tuh. Ini udah. Terus terakhir, finishing touch terakhir ini adalah kita PPF. Ini Mas Glenn ngomong karena kemarin dia se-amaze itu sama kendaraan ini. Akhirnya gue dibilang, untuk Mas, dibandingkan mau gue pajang nih, gue pengen shine-nya lebih lama, terproteksi lah. Akhirnya kita PPF lah di Dinasti Polis gitu, dibantu sama Mas Ferdi dan tim. Jadi kita PPF motor ini supaya lebih terproteksi karena dia happy banget sama hasilnya gitu teman-teman. Dan unik ya dari lagi-lagi dari si RVF 400 ini yang menurut gua adalah salah satu kendaraan yang mungkin bisa kalian tilik-tilik karena Honda 90-an, single arm, ya kan? Mungkin kalian bisa lihat, oh single arm NSR-SP, MC28, ini yang dilupakan nih, RVF 400. Cc 400, mesinnya V4. Gitu. Ini karena mesinnya kemarin sudah kita restore, jadi mesin juga kita restore semua, kita turunin, kita ganti semua yang perlu diganti, karburator, seal-sealnya semuanya kita ganti, supaya Mas Glenn ini saat mau pakai motornya langsung bisa dipakai, gitu teman-teman. Jadi udah kita normalin semua, kemarin pakai indikator-indikatoran gue nggak suka, semua dicopot-copotin, dimaksimalin dengan menggunakan indikator dari original dari CRV 400. Di sini juga cover speedometernya juga menggunakan Taiga Performance Carbon. Ini juga Taiga Performance. Kita cek ya suaranya. Sound check. Motornya unik banget suaranya. Ngiung karena semuanya gear driven ya. Jadi semuanya itu menggunakan gear teman-teman. Nggak ada menggunakan rantai keteng, tidak menggunakan belt. Jadi gear ketemu gear. Jadi pasti akan ngiung. 400 cc. Sip banget suaranya. Motor ini enak banget dipakainya. Pendek joknya, jadinya untuk dikendarai itu PW banget deh.
Ya kalau kayak tadi ya kekurangannya ya cuma tadi panas. Ya panas, tapi normal motornya. Karena gue udah cek, udah panasin, extra fan-nya normal, bekerja secara normal. Tadinya udah pakai manual, kita balikin lagi pakai termostat, kita balikin lagi pakai sensor, semua segala macam supaya motornya seperti originalnya, gitu. Enak banget motornya. Setelah ini, karena ada dua motor, tadi kita akan bahas si CBR 250 RR. Maka jangan kemana, tetap tonton videonya. Nah, ini adalah motor kedua, yaitu CBR MC22 250cc 4 silinder, teman-teman. Nah, ini yang bisa dibilang full restorasi, dibantu oleh tim dari Square Project sama tim dari Race Pro. Apa aja sih yang dibongkar? Semuanya, bodinya kemarin kita lihat masih kayak bagus ya. Pas dibongkar, ternyata motor ini sudah melewati 4 kali pengecatan, teman-teman. Jadi dikerok total dulu semuanya sama tim dari Square, bongkar semuanya, baru dicat sesuai dengan livery originalnya dari si CBR MC22. CBR MC22 ini liverynya juga ada banyak, teman-teman. Ya keluar dari Australia atau keluar dari Jepang. Keluar dari Jepang itu cuma beberapa warna, yang di Australia yang lebih banyak. Jadi motor ini lebih favorit dan lebih banyak unitnya di Australia malah, bukan di Jepang. Jadi kalau kalian browsing, itu malah lebih rame orang Australia yang pakai motor ini. Dan kebetulan motor ini memang punya cerita khusus dengan Mas Glenn, yaitu motor ini yang kemarin mungkin teman-teman udah lihat videonya di sebelumnya. Motor ini adalah motor pertama Mas Glenn di Australia gitu. Jadi motor ini karena dibilang harus buat naik ke cc yang lebih besar, lo harus pakai motor 250 cc dulu, dan ini adalah motor pilihan Mas Glenn saat itu gitu. Jadi kebetulan kemarin gue dapet unitnya, langsung kata Mas Glenn, oke, ambil. Habis itu tadinya cuma mau ditacap, ternyata saat melihat kondisinya Mas Glenn memutuskan untuk kayak, Dewan, full aja deh restorasi. Jadi kita full restore si CBR MC22 ini. Penggantiannya untuk dari bodi masih original dari si CBR MC22. Banyak banget dudukan-dudukan yang patah. Jadi di repair sama tim dari Square Project untuk mendapatkan nut-nut atau fittingan yang terbaik dari si MC22 ini. Jadi balik lagi seperti RVF, ini drive fitnya berkali-kali, teman-teman, untuk ngeset bodi duduknya supaya pas dan cakep di sasisnya si CBR MC22 ini. Jadi ini semua bodi dibongkar, dikerok semua setelah melewati 4 kali pengecatan. Sebelumnya udah dikerok semua, semuanya udah beres, baru masuk ke pengecatan. Pilihannya kenapa warnanya ini? Karena warna ini menurut gua adalah salah satu warna yang unik, 90 banget. Jadi kalau ngomongin masalah tadi sama RVF, motor ini lebih pop warnanya. Jadi untuk dipajang kanan kiri, si motor ini sip banget. Dan cuman ini doang yang ada tulisan Fireblade-nya. Sebenarnya Fireblade itu hanya keluar di 1000 cc. Ini 250 cc memang ada tulisan Fireblade-nya, CBR 2.5 ini. Gitu. Jadi livery semua full custom, bikinan dari Race Pro, dibantu sama Hari. Terima kasih banyak dari stiker-stiker yang kecil pun, dari stiker windshield, dari stiker tangki, stiker si ini nih, tutup rantai juga nanti kita pasangin pas terakhir setelah kita udah finishing semua. Itu juga ada stiker sasis, di sini juga ada. Itu semua bikinan dari Race Pro. Baik lagi concern Mas Glenn itu adalah masalah cockpit. Jadi cockpitnya itu harus bagus ya, dia bilang gitu. Oke, jadi kita ganti engine stop buttonnya pakai NX HRC. Untuk si holder kiri juga kita ganti baru. Kopling kita pakai NSRSP. Kanan master rem kita nggak ganti, seal-sealnya kita ganti semua, tapi mempertahankan master rem dari original dari MC22-nya. Karena apa? Karena si tempat minyak remnya ini nih dia spesial ya. Ada tulisan .4, ada tulisan Hondanya. Motor-motor lain nggak ada lah. Jadi gue sempat browsing, gue mau cari tutupnya yang baru, juga nggak dapet gitu. Dan jadinya udah semuanya nih stang, kita powder coat, powder coat, segitiga kita powder coat juga, supaya Mas Glenn ngeliat si kokpitnya itu jadinya maksimal. Kalau untuk balik lagi untuk si tanduk rusa, tim dari Square itu nggak mau di powder coat, jadi dia maunya pakai cat supaya kinclongnya tuh sama semua dari bodi menuju ke tanduk rusa. Untuk dari klasternya, balik lagi
Kemarin banyak banget indikator-indikator, kita copot-copotin, voltmeternya semua segala macam kita copot-copotin. Balik lagi tadinya pakai manual, si pencetannya kita balikin lagi pakai termostat, semuanya kita balikin supaya normal semua. Terus untuk bawah ke mesinnya sebenarnya dalam keadaan yang prima teman-teman. Jadi pas pertama kali datang, si motor ini hidup dengan 2 silinder kalau lagi idle. Pas di atas baru 4 silinder. Jadi kemarin dibongkar lagi karburatornya, copotin semua, bongkar semua, setting lagi, ternyata banyak banget yang karet-karetnya yang pada getas, manifoldnya pada getas, semua segala macam kita ganti-gantiin sampai motornya berjalan dengan normal gitu. Untuk knalpot pun kita pakai standar. Yang lucu dari motor ini, pertama kali datang knalpotnya tuh kalau digas bunyi klarak. Dan gue berpikir kalau saringan dalamnya ini korosi, karena motornya udah tua ya teman-teman ya. Wah ada korosi nih, gue harus bongkar. Dan bisa dilihat knalpotnya tuh nggak ada rasasannya, jadi gue bingung. Gue bilang sama Mas Glenn, ini kalau kita bongkar nanti ada luka loh. Coba aja deh Mas, coba dulu dibongkar. Yaudah deh, karena kita mau powder coat si pipa knalpotnya, jadi pipa knalpot kita powder coat semuanya pakai powder coat yang bagus supaya tidak jadi warnanya abu-abu ataupun coklat saat lagi knalpotnya panas. Pas gue bongkar ada batu 2 biji di dalam silencernya. Gue juga bingung itu batu masuk dari mana, karena si ujung knalpot ini tuh kecil banget, batu koral teman-teman, gede, ada 2 biji. Kayaknya nih kayak sengaja gitu loh dimasukin ke dalam pipanya. Karena dimasukin pasti sih silencer dibuka dulu, baru dimasukin batu, baru tempel silencer. Jadi bunyinya kayak knalpot rusak. Terus gue bongkar ternyata masih bagus banget. Ya udah, akhirnya gue vapor knalpot belakangnya semuanya, karena Mas Glenn ini mesennya cuma 1. Motornya boleh diganti, tapi cuma boleh 2 parts, Honda atau HRC. Jadi gue nggak boleh pakai barang aftermarket di motor ini. Gitu. Ya udahlah, jadi mulailah gue mencari-cari barang yang kayak tadi, mas rem gue ganti segala macam, windshield gue ganti baru, spion gue ganti baru, lampu depan itu kita bersihin sama seperti RVF, jadinya cileng lagi, jadi cakep lagi. Lampu belakang juga dicuci, sen juga masih utuh semua, jadi kita pakein, spakbor juga masih utuh semua. Si mata kucing segala macam, terus bracket semua kita powder coat, bracket-bracketnya. Untuk yang unpaint itu kita vapor, dari mulai footstep, arm, semuanya kita vapor. Sasis hanya dibersihkan karena mesinnya nggak diturunin kalau yang ini. Jadi full dibersihin sama tim dari Dinasi Polis, dibersihin semua, baut-baut dibersihin, semua baut-baut kita ganti pakai yang baru. Karena tadinya pakai bautnya amburadul lah gitu. Jadi bautnya kita samain semua, bautnya harus Honda semua, asli, original, sesuai dengan si aslinya si MC22. Kita ganti semua, dan trikinya adalah saat pembongkaran teman-teman. Karena motornya ini nggak ada kan di sini kan, jadi contohnya juga susah. Jadi saat ngerakit, gue dan tim dari Square itu sampai dibantu sama Mas Opai, itu sampai buka-buka manual dari internet untuk kabel sama dudukan-dudukan yang lain. Karena banyak banget, beda banget semuanya gitu. Jadi full kita restore nih, semuanya kita trondolin, semuanya kecuali mesin, semuanya ganti baru. Yang tricky itu adalah si selang-selang rem, teman-teman. Jadi selang rem udah pasti kita ganti baru. Speedometer, tali gas semua kita ganti baru. Tapi kita harus ukur. Jadi selang rem belakang gue harus ukur, harus punya Honda. Selang rem depan juga gue harus ukur buat tekukannya, buat bracket-bracketnya supaya pas dan dapat sih semuanya pakai punyanya Honda itu. Terus kaliper juga Mas Glenn nggak mau ganti, kalipernya pakai standar, disknya pun pakai standar dari MC22. Originalnya kita powder coat, sama baut disc brake-nya kita ganti pakai punya HRC kanan kiri. Untuk belakang disknya tetap masih original karena masih bagus. Terus sama gear belakang, ini gear belakang gue pikir tadinya bagus, warnanya kuning, ternyata dicat sama orangnya, terus gue cek di sini gearnya itu bautnya 6. Gue pikir sama kayak punya CBR 250 cc. Udah beli, PCD-nya beda. Ya kan? Cakep emang Honda. Bedanya tipis banget. Kenapa sih kalian nggak bikin aja itu baut 6 tuh sama semua gitu? Kenapa mesti dibedain gitu PCD-nya? Gue udah beli nggak kepake. Udahlah. Akhirnya ini gue vapor.
Gue vapor, untungnya gearnya tuh masih bagus. Kan kalau gear udah jelek tuh udah mulai lancip, rantainya mulai lolos-lolos ya. Ini masih bagus. Jadi rantainya pun gue beliin, gue browsing standar dari si MC22 ini pakai apa? Pakai DID. Rantainya ya udah gue ganti pakai DID. Mas rem belakang gue ganti baru. Semuanya kita ganti baru. Apa yang bisa kita ganti baru, kita ganti baru. Supaya apa? Supaya Mas Glenn saat pakai dia ngerasain motor ini motor tua, tapi rasanya kayak motor baru gitu. Jadi semuanya nih, shock breaker depan kita refurbish, kita vapor depannya karena unpaint shock breakernya, kita ganti sealnya, kita ukur kembali kekentalan olinya, berapa mili, ukur sampai semuanya enak. Shock belakang pula digituin, bongkar semua, ganti sealnya, bodinya dicat, pernya dicat, semua kita restore sampai stiker-stikernya baru gitu. Jadi sip banget deh. Terus gue ngeliat kayak kemarin nih ada yang gatel tuh botol coolant, reservoir coolant. Itu gue nggak nemu yang baru teman-teman. Gue pengen banget karena ada di bawah sini ya kelihatan dekat shock breaker, nggak nemu yang baru. Jadi ya udahlah gitu. Terus nih baut belakang ini juga lucu nih. Ini baut belakang sama kayak SRSP sama kayak CBR 150. Jadi gue beliin si bautnya. Motor ini tadinya itu ya masalah mesin semua segala macem. Itu pincang lah motornya. Spion gue beli dari luar, windshield juga dibantu sama Mas Gani. Kemarin terima kasih Mas Gani. Kayak perintil-perintilan motor ini tuh seperti tidak diganti, tapi effortnya luar biasa teman-teman. Karena itu, menurut gue lebih susah bangun motor standar dibanding modifikasi. Karena kalau modifikasi kan kayak, oh ininya nggak jelek ya, udah kita ganti aja deh, footstepnya kita ganti. Ini nggak bisa. Semuanya harus kita pakein produk yang originalnya. Tapi harus baru, ya kan? Ya itu yang repot. Tapi dengan seperti itu gue dapet pelajaran baru sih dari Mas Glenn gitu loh. Dan akhirnya alhamdulillah bisa juga gitu. Tapi ya tetap gue nggak sendiri. Gue dibantu sama tim dari Square Project, gue dibantu sama tim dari Race Pro, dan dibantu sama Mas Opai untuk perakitan. Dan lucunya motor ini setelah kemarin kita video di Briza, pas Mas Glenn mau nyalain, motornya nggak mau nyala. Lu bayangin, motornya nggak mau nyala, kemarin saya nyala, ternyata tahu nggak apa? Cuman gara-gara si selang bensin kurang masuk ke dalam. Dan akhirnya selang bensinnya nekuk. Jadi bensinnya nggak masuk ke si karburator gitu. Itu doang. Jadi gue udah bete banget. Gue ngomong sama Mas Dan, sorry banget nih motornya nggak bisa, gue juga nggak expect karena tadi nggak nyala normal. Jadi tangkinya sempat dibongkar untuk terakhir kali. Kayaknya masangnya kurang dalam, cuman kurang dalam doang. Akhirnya selangnya gue potong supaya jadinya lurus untuk si selang bensin menuju ke karburatornya. Motornya balik lagi lebih tricky karena yaitu spare partnya susah banget. Motor ini spare partnya lebih susah dibanding motor-motor yang lain karena mungkin di Jepang ya, kita ngomongin di Jepang udah jarang banget. Mungkin kalau kita belanja di Australia mungkin akan lebih banyak dibanding di Jepangnya gitu. Tapi motor ini benar-benar, ini velg semua udah dicat sama tim dari Square. Gue mau powder coat, tim dari Square bilang enggak, kita mau ngecat velg ini supaya kinclongnya sama dengan si bodinya. Dan ban lagi-lagi kita ganti pakai Super Corsa. Tadi balik lagi mau pakai Badleg RS01 ya kalau nggak salah, pokoknya yang semi slicknya. Mas Glenn pokoknya maunya semi slick tapi si ininya nggak ada ketersediaan barangnya. Jadi balik lagi lah, gue pakai ban yang menurut gue paling cakep dari shape sama tapak sama performanya, yaitu gue pakai Pirelli Super Corsa V4. Depannya 110 kalau nggak salah nih motor nih. 110/70, belakangnya 150/60 teman-teman. Jadi untuk standarnya ban ini adalah 110/60 depan, 140/60 belakang. Nggak ada yang jual bos bannya. Jadi kita ganti buat pakai 110/70 di depan dan 150/60 di belakang. Jadi Mas Glenn pesannya cuma satu. Gue pokoknya mau motor ini tidak terlalu lebar bannya karena maunya agile motornya, maunya lincah gitu. Jadi gue browsing, gue ngobrol sama orang Australia segala macam. Ya ini masih dalam tahap yang masih wajar, tidak mengurangi performa dari motornya dengan ukuran ban seperti ini. Jadi udah pas gue pasang, gue cobain, ya
Ini sip banget. Rasanya motor ini balik lagi untuk motor gue ya teman-teman ya. Ini joknya pendek banget. Jadi kalian tuh bisa benar-benar napak di motor ini. Motornya 250 cc. Tidak berat, enteng. Ngomongin masalah panas lagi-lagi, motornya tetap panas karena 4 silinder. Apalagi saat fan-nya nyala. Ini fan-nya kita udah pakai otomatis, udah pakai termostat, tetap agak panas. Tapi untuk feel di bawahnya motor ini luar biasa enak. Yang bisa dibilang ini spesialnya dari motor ini adalah si RPM-nya teman-teman. Motor ini RPM-nya sampai 20.000 RPM. Jadi menurut gue salah satu motor yang teriakannya paling tinggi dibanding motor-motor yang lain. Gitu. Nih mungkin kalau kita bisa perbandingan dengan motor yang baru itu adalah si ZX25R. RPM-nya tinggi, motornya nggak kenceng-kenceng banget gitu. Tapi gue kan sempat ngobrol sama orang yang udah pakai motor 1000 cc tapi tetap punya ZX25. Terus gue tanya kenapa sih masih pakai ZX25? Karena puas van ngegasnya. Oh iya, iya. Dan gue ngerasain di motor ini. 250 cc RPM tinggi tapi nggak kenceng-kenceng banget. Itu lu puas, lu bisa ngegasnya bener. Kemarin gue jalan-jalan sama Gani, sama Kadek. Gani pakai 400, Kadek pakai 600, gue pakai ini. Untuk jalanan dalam kota, gue akuin gue bisa lebih lincah dibanding mereka. Tapi untuk lurus, ya udah gue teriak doang. 600 yang lewatin dengan gampangnya. Tapi gue agile banget. Motornya enteng, kanan kirinya enak banget dengan settingan suspensi yang dibantu kemarin sama tim dari R3 Garage. Mas Ronggo udah dihitungin olinya depan belakang. Akhirnya motor ini suspensinya, rasanya, semuanya luar biasa enak. Jadi menurut gue ini salah satu motor yang indah. Tadinya nggak enak. Sampai mungkin gue dan Mas Opa itu udah ngerasain lah motor ini sebelum, before, sama afternya. Gila nih afternya luar biasa enak. Dan balik lagi finishing terakhir, kita PPF semua bodinya di Dynasty Polish. Supaya balik lagi semuanya terjaga. Karena dia nggak mau tuh pakai tank pad, semua segala macam dia nggak mau. Jadi dia maunya, ya udah motornya tetap kayak gini, tapi gue maunya kalau gue pakai nggak baret tankinya. Jadi jalan keluarnya adalah PPF. Setelah di PPF semua nih kalian lihat kinclongnya jadian naik lagi dengan warna-warna pop dari si CBR MC22 dengan livery si Fireblade ini. Soalnya livery Fireblade ini kan sebenarnya ada di CBR 900 saat itu gitu loh. Tapi ini dipasang di CBR 250. Jadinya sih top lah beneran. Kayak kampas rem juga kita ganti baru. Kampas rem kita ganti baru depan belakang. Ya semuanya selang rem kita ganti baru semuanya. Selang semuanya baru. Jadi ini sih motor ini bisa dibilang bisa bikin gue lebih ngulik dibanding motor-motor yang lain. Karena ya patokannya itu harus standar dan harus barang Honda dan HRC. Terakhir nih, gue mau kasih tahu kalian untuk suaranya, cek soundnya. Kalau tadi gear driven si RVF itu kan enak banget ngiung-ngiung. Kalau ini enggak, bener-bener motornya kecil bentuknya, tapi suaranya tuh, kok suaranya gini ya? Mesinnya berapa cc ya? Pasti orang nanya kayak gitu. Motornya enak banget, nggak ada kayak berebet-berebetnya, nggak ada lagi. Motornya sehat, hat semua. Digeber juga enteng banget karena cc-nya cuma 250. Enak banget. Enak banget. Idle-nya masih main, semuanya masih main, masih tetap lebih tinggi. Nanti setelah dia panas, jadinya lebih rendah. Wah, luar biasa deh. Semuanya nyala. Wah, top lah. Motor ini tuh indah. Tapi sayangnya motor ini emang nggak banyak di sini. Setahu gue cuma 2 di sini. Cuma 2 unit. Menurut gue ini adalah salah satu motor CBR MC22 yang tercakap di Indonesia. Ini sih luar biasa lah. Kalau orang yang nggak tahu pasti ini CBR apa ya? Ini CBR apa ya gitu. Pas ngeliat RPM-nya dulu tuh RPM-nya 20.000 beneran 20.000 tuh. Sini deh, lo lihat RPM naiknya. Digampangin naiknya. Sip. Jadi teman-teman, inilah restorasi dari 2 motor yang menurut gue beda perspektifnya. Dari si RVF yang OM Plus
sama yang ini benar-benar OM gitu. Jadi gue belajar banyak dan terima kasih sekali lagi buat Mas Glenn yang udah ngasih kepercayaan ke gue dan tim, dan terima kasih buat Square Project dan tim dari Race Pro, Mas Opa yang udah bantu motor ini supaya jadi bisa merepresentatifkan bangunan yang luar biasa buat Mas Glenn. Dan kayaknya sih Mas Glenn bakalan ngasih motor lagi nih, project selanjutnya. Motornya apa? Makanya stay tune, nanti kita akan bahas lagi untuk project-project berikutnya di YouTube-nya di Indonesia. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang kalau mau ngasih masukan, mau coba kayak, Mas undang ini dong, atau coba deh Mas kalau kulik motor ini segala macem, ya bolehlah tulis di komen. Nanti mudah-mudahan kalau kita ada waktunya sama ada rezekinya, mungkin kita akan kabulin permintaan kalian. Jadi terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, sama komen ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!